Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPA Fisika, masih materi listrik statis. Indikator pencapaian: 1. Mendeskripsikan medan listrik. 2. Mendeskripsikan beda potensial. 3. Menghitung beda potensial listrik, muatan listrik, dan energi listrik berdasarkan data yang diberikan. Medan listrik dan beda potensial listrik. Sebuah benda bermuatan, apabila didekatkan pada benda lain yang bermuatan, benda itu akan ditarik atau ditolak. Hal ini berarti di sekitar benda bermuatan itu terdapat medan listrik. Jadi, medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan dengan garis-garis gaya listrik dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Pada gambar pertama, itu adalah gambar muatan positif, jadi arah panahnya keluar dari pusat. Gambar kedua adalah muatannya negatif, jadi tanda panahnya menuju ke pusat. Sedangkan gambar ketiga adalah gabungan antara positif dengan negatif, jadi terlihat arah garis gaya gerak listriknya dari positif ke negatif. Contoh medan listrik di sekitar kita sangat banyak, antara lain pada saat kita menggunakan komputer, di situ terdapat medan listrik. Jadi ketika kita menggunakan komputer, kita harus berhati-hati. Kita harus posisinya kering, tidak basah, karena air adalah salah satu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ketika kita posisinya basah, kemungkinan kita akan mengalami medan listrik dan itu menyebabkan kita tersetrum, ya, bisa kesetrum, dan itu sangat berbahaya. Yang kedua, alat listriknya adalah setrikaan. Setrikaan juga sama, pada saat digunakan terdapat medan listrik. Jadi kita juga harus menggunakan dalam posisi badan kita kering dan tidak basah. Begitu juga dengan pemanggang roti yang menggunakan listrik, itu juga sama, mengandung medan listrik. Kuat medan listrik, muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2. Q2 disebut juga muatan uji, dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan Fc dibagi Q2. E-nya kuat medan listrik muatan Q1, satuannya Newton per kolom. Fc sama dengan gaya kolom yang bekerja pada Q1 dan Q2, satuannya Newton. Q2 sama dengan muatan listrik benda 2, satuannya kolom. Kuat medan listrik Q1 adalah E sama dengan K kali Q1 dibagi R kuadrat. Dengan K adalah konstanta atau tetapan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya adalah jarak Q1 ke Q2, satuannya meter. Q1 sama dengan muatan listrik benda 1, satuannya kolom. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin kuat medan listriknya, maka garis-garis gaya listriknya akan semakin rapat. Sebaliknya, semakin lemah medan listriknya, maka garis-garis gaya listriknya akan semakin renggang. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain kita sebut energi potensial listrik. Contoh, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 20 kali 10 pangkat min 4 Newton. Muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dialami muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui Fc-nya sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 Newton, Q1-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Ditanyakan berapakah kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B. Jawab, E sama dengan Fc dibagi Q2 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Yang langkah pertama kita lakukan adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian langkah keduanya min 4 dibagi min 12. Berarti min 4 min 12 sama dengan min 4 ditambah 12 sama dengan 8. Sehingga kuat medan listrik pada muatan uji B adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Beda potensial listrik.
Elektron dapat bergerak dari titik A ke titik B, seperti pada gambar berikut. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah gaya gerak listrik. Jadi kalau arah elektron itu bergeraknya dari negatif ke positif. Kalau gaya gerak listrik arahnya dari positif ke negatif. Kita perhatikan beda potensial pada dua benda bermuatan. Yang harus kalian ingat, pada benda bermuatan listrik ini berlaku peraturan pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angkanya maka nilainya semakin besar. Sedangkan pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya maka nilainya semakin besar. Semakin kecil angkanya nilainya semakin kecil. Pada benda A dan B, situ muatannya benda A positif 2, benda B negatif 5. Ini terdapat beda potensial. Jadi muatan listriknya masih bisa mengalir. Pada benda C dan D, muatan C min 5 dan muatan D-nya min 5. Ini tidak terdapat beda potensial karena sama-sama min 5. Jadi muatan listrik tidak akan mengalir. Pada benda E dan F, terdapat beda potensial plus 6 dan plus 3. Sini terdapat beda potensial sehingga elektronnya masih bisa mengalir. Muatan listriknya masih bisa mengalir. Pada benda G dan benda H, benda G muatannya negatif 9, benda H muatannya negatif 4. Ini juga sama, terdapat beda potensial sehingga muatan listriknya masih bisa mengalir. Pada benda J muatannya positif 3, sedangkan benda K muatannya negatif 4, juga masih bisa mengalir. Pergerakan atau perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik. Untuk memindahkan elektron dari satu titik ke titik yang lain diperlukan usaha atau energi listrik. Beda potensial listrik atau tegangan listrik adalah besaran yang menyatakan banyaknya usaha atau energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan setiap muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Pada gambar dari titik A ke titik B. Secara matematis, beda potensial listrik dapat dirumuskan sebagai V sama dengan K kali Q dibagi R. Dengan V adalah beda potensial listrik, satuannya volt, lambangnya V besar. K sama dengan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q sama dengan muatan listrik benda, satuannya kolom, lambangnya C besar. R jarak perpindahan muatan, satuannya meter, lambangnya M kecil. Rumus beda potensial listrik yang lebih umum adalah V sama dengan W per Q. Dengan V adalah beda potensial listrik, satuannya volt, lambangnya V besar. W-nya sama dengan energi listrik, satuannya joule, lambangnya J besar. Q-nya adalah muatan listrik benda, satuannya kolom, lambangnya C besar. Satuan beda potensial listrik dalam sistem internasional adalah volt atau V besar. Beda potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha atau energi listrik sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut. Contoh soal. Untuk memindahkan muatan listrik 50 kolom dari satu titik A ke titik B diperlukan energi 100 joule. Berapakah beda potensial AB tersebut? Diketahui energi listriknya atau W-nya sama dengan 100 joule, muatan listriknya atau Q-nya sama dengan 50 kolom. Ditanyakan beda potensial listrik atau V-nya. Jawab, V sama dengan W dibagi Q sama dengan 100 joule dibagi 50 kolom sama dengan 2 volt. Contoh 2. Pada titik P dan Q terdapat beda potensial listrik 1,5 volt. Berapakah muatan listrik yang mengalir dari P ke R dengan energi listrik 60 joule? Diketahui energi listrik atau W-nya sama dengan 60 joule. Beda potensialnya atau V-nya sama dengan 1,5 volt yang ditanyakan muatan listrik atau Q-nya. Jawab, Q sama dengan energi listrik dibagi
beda potensial listrik. Jadi Q sama dengan W dibagi V sama dengan 60 Joule dibagi 1,5 volt sama dengan 4 kolom. Ya, 4 kolom harusnya bukan 4 V tapi 4 C ya. Yang ketiga, berapakah energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 600 kolom dari titik S ke T yang beda potensialnya 12 volt? Diketahui muatan listriknya atau Q-nya 600 kolom, beda potensialnya atau V-nya sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan energi listrik atau W-nya. Jawab, W sama dengan muatan listrik dikali beda potensial sama dengan Q dikali V sama dengan 600 kolom kali 12 volt sama dengan 7200 Joule. Untuk evaluasi, 1. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 27 kali 10 pangkat min 4 Newton. Muatan A sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan muatan uji B sebesar 5 kali 10 pangkat min 12 kolom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dialami muatan uji B oleh muatan A tersebut? 2. Untuk memindahkan muatan listrik 50 kolom dari titik A ke titik B, diperlukan energi listrik 200 Joule. Berapakah beda potensial AB tersebut? Jadi bukan 100 Joule ya, tapi 200 Joule. Yang ketiga, berapakah energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik 200 kolom dari titik S ke T yang beda potensialnya 15 volt? Yang keempat, pada titik P dan R terdapat beda potensial listrik sebesar 2,5 volt. Berapakah muatan listrik yang mengalir dari P ke R dengan energi listrik 1250 Joule? Demikian pembahasan listrik statis 3, silahkan dikerjakan di buku catatan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.